Maha Kuasa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Anas selaku Ketua DPC PJDA Indonesia Padang Bersih serta jajarannya yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Sony keluarga selaku tuan rumah tempat acara kita bersilaturahmi di tempat ini yang saya muliakan, serta seluruh hadirin undangan di acara silaturahmi konsolidasi dan diskusi antara pengurus DPC PJDA Indonesia Jawa Timur dengan DPC PJDA Indonesia Kabupaten Gresik yang diberkati dan dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelumnya kita perlu bersyukur atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita telah diberi limpahan kenikmatan, khususnya di malam hari ini. Ini kenikmatannya luar biasa. Selanjutnya kami dari pengurus DPD PJDA Indonesia Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah, baik dari DPC PJDA Indonesia Cabang Gresik maupun warga dan anggotanya, atas sambutan yang diberikan kepada rombongan kami semua. Semoga apa yang panjenengan keluarkan menjadi amal kebaikan panjenengan semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kami khususnya saya ini mulai pagi tadi jam 5 saya berangkat dari Ngawi. Terus sampai saat ini, pertama di Surabaya, kembali ke barat di Sidoarjo, kemudian ke sini, dan insya Allah besok pagi kami berangkat ke Madura. Kami sangat berharap PJDA Indonesia dimanapun berada, khususnya di wilayah Jawa Timur, ini bisa berkembang dan lestari. Memang untuk mengarah berkembang dan lestari itu perlu proses, perlu waktu, juga perlu perjuangan, perlu pergerakan. Tanda kita hidup itu salah satunya bergerak. Nah, organisasi ini kalau hidup ya berarti bergerak. Kalau nggak ada gerakan, nah, nanti biasanya itu sebutannya Pak, mati suri. Ya, itu sih lumayan. Nggih. Koma sih lumayan, belum titik. Nah, makanya kami sengaja melakukan silaturahmi ke seluruh DPC di wilayah Jawa Timur, dengan harapan nanti di acara diskusi itu ada masukan-masukan buat DPD Jawa Timur maupun kebalikannya. Mungkin dari pengalaman kami di beberapa daerah juga bisa memberikan masukan ke DPC yang kita kunjungi.
Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebetulnya beberapa daerah yang telah kami kunjungi, khususnya dari warga maupun pengurus di organisasi lingkungan Sidikiyah sendiri, itu memang sebagian ada yang belum paham, belum tahu, atau mungkin juga belum sadar tentang keberadaan PJDA Indonesia. Nah, itu perlu kita sosialisasi, perlu kita sampaikan. Nah, sebagai pengurus PJDA Indonesia, khususnya di cabang, ya, itu tadi harus bergerak, harus berjuang di situ, berusaha untuk menyampaikan, menjelaskan, walaupun itu sebenarnya kalau di organisasi lingkungan Thariqah Sidikiyah ya otomatis sebenarnya sudah tahu, gitu. Tapi ya memang ini perlu perjuangan ya, agar seluruh pengurus maupun warga Thariqah Sidikiyah juga mendukung kegiatan-kegiatan keorganisasian yang ada di PJDA Indonesia. Selain itu, memang organisasi PJDA Indonesia ini adalah satu-satunya wajah keluar seperti tadi disampaikan oleh Bapak Suami. Itu benar sekali itu. Ya. Dan organisasi di lingkungan Thariqah Sidikiyah itu wajah ke dalam. Ya. Coba itu disampaikan ke pengurus maupun anggota Sidikiyah. Coba diangan-angan. Ada organisasi wajah keluar dan organisasi wajah ke dalam. Terus siapa yang punya wajah itu? Ya. Nah, yang punya wajah keluar dan wajah ke dalam itu, kalau di Sidikiyah kita sebut ya, beliau Romo Yai Muhammad Muhtar Mujtaba Mudi atau Sang Mursyid Thariqah Sidikiyah. Kalau di PJDA Indonesia kita menyebut beliau Sang Pemberantarsa. Nah, itu sama saja orangnya, satu. Berarti bisa kita artikan yang punya wajah keluar dan wajah ke dalam itu sebenarnya ya Sidikiyah. Karena apa? Beliau Bapak Yai maupun Sang Pemrakarsa pernah dawuh ya, menghentikan suatu acara kalau PJDA Indonesia ini tidak bisa lepas dari Sidikiyah, itu sudah jelas itu. Nah, tinggal menerimanya kita sebagai muridnya beliau itu bagaimana. Kalau kita katanya harus samina wa ta'na, ya kan? Kita harus apa yang kita dengar ya kita laksanakan. Gitu. Nah, saya kira itu perlu dilakukan introspeksi ke masing-masing diri. Nanti tolong untuk pengurus DPC PJDA Indonesia harus menyampaikan itu, harus menyampaikan ke pengurus maupun warga Thariqah Sidikiyah. Kita mau bergerak keluar, pasti luar pun melihat background kita ini apa, ya kan? Di balik PJDA Indonesia ini loh, ada apa dan siapa, kan gitu. Nah, kalau yang dari dalam sendiri tidak ada dukungan, misalkan, ya tentu penilaian yang dari luar akan berbeda. Kalau yang dari luar kan merasa minoritas, ternyata di PJDA Indonesia itu juga minim. Nah, nanti dianggap sama, ya, gitu. Nah, termasuk orang
Muslim di luar Sidikiyah itu kan juga termasuk luar. Luas. Nah, itu termasuk juga